Dan sekarang saya pengen berlanjut kepada sesi kedua. Ini kita bersama dengan seorang papa muda yang selalu rajin warawiri di Instagram bersama dengan mamah muda juga. Darius Sinatria. Darius. Hai Melanie, Aku tuh apa kalau ngomong sama Darius pengen kabar? dipanggil pagi Dona. Asik. Tapi ke Doni kayaknya kalau gue ya. Darius, sehat ya Yus? Hai, Oke, yes Melanie. jujur sebelum kita ngobrol panjang lebar ya, kamu sendiri ikut kehajar nggak dengan si pandemi ini? Karena kan katanya we are dealing with the same storm but we are on different boats. Kita tuh memang sebetulnya menghadapi badai yang sama tapi kita tidak berada pada perahu yang sama. Ada perahunya yang udah setengah kelelep, ada perahunya yang udah ngojrok ke bawah, udah air semua masuk. Tapi ada beberapa perahu yang masih santai, ikannya Iya, masih banyak. Jadi emang sebetulnya keadaan finansial terutama setiap orang bisa berbeda-beda. Kamu sendiri kehajar nggak dengan pandemi ini Darius? iya Melanie, itu pertanyaan yang bagus banget ya. Setuju banget bahwa kita ada di badai yang sama, tapi mungkin perahu kita berbeda-beda. Tapi sebelum menjawab, mungkin aku pengen sapa dulu semua nasabah Mandiri, juga Pak Handoyo, Pak Joshua, Pak Michael, Pak Aquarius juga, atau Pak Aqua biasa akrab disapa. Senang banget bisa ketemu sore hari ini, bisa ngobrol langsung dan tadi dengerin pemaparan yang itu, kata Melanie kan isinya daging semua gitu kan. Dan bisa membuat kita untuk belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana kita mengatur perencanaan keuangan. Nah, terkait pandemi ini memang mungkin situasinya setiap orang beda-beda ya. Kebetulan kalau aku waktu itu lagi mulai stripping sinetron. Jadi buat aku sinetron itu satu pekerjaan yang membutuhkan mental yang cukup tangguh dan benar-benar dipersiapkan karena kita harus komit untuk waktu yang kita nggak pernah tahu. Kalau ratingnya bagus bisa panjang banget gitu ya, bisa bertahun-tahun. Tapi kalau ratingnya nggak bagus bisa diturunkan anytime gitu. Dan waktu itu sinetronnya cukup bagus. Kita udah produksi 6 bulan jalan dari promo dan beberapa episode. Lalu saat rilis pertama kali itu di awal masa pandemi, bulan Maret. Jadi akhirnya sinetronnya terpaksa berhenti produksi karena aturan pemerintah gitu. Dan kalau kita stripping sinetron artinya setiap hari kita komit sama pekerjaan tersebut. Jadi jadwal itu udah dikosongin untuk 3 bulan kemudian. Jadi pas banget tuh sinetronnya mulai, pandeminya mulai, tiba-tiba diberhentiin sinetronnya dan nggak ada pekerjaan selama 3 bulan kemudian karena semua hampir menonaktifkan kegiatan juga gitu kan, dan kita di entertain cukup berasa gitu, walaupun sebenarnya akhirnya cukup beruntung kalau dari sisi finansial karena kalau aku di rumah sama Dona sama-sama kita sama-sama bekerja gitu ya, jadi bukan single income dan memang kita sudah terbiasa untuk menyiapkan dana darurat gitu. Cuma memang kita nggak pernah tahu nih ini sampai kapan pandeminya, ini kapan akan selesai, kapan kita bisa pulih, kapan pekerjaan kita bisa normal lagi, income kita bisa normal lagi. Itu di awal-awal pandemi sempat ada ketakutan-ketakutan seperti itu, Melanie. Darius mungkin bisa share juga sebagai seorang public figure dan juga Dona juga kan seorang public figure juga. Strategi kalian dalam merencanakan keuangan untuk keluarga kalian tuh seperti apa? Iya. Kalau buat kami berdua, keluarga ya artinya aku, Dona, lalu anak-anak, dan orang-orang terdekat kita. Ada orang tua, ada saudara kandung gitu ya. Dan kebetulan di sekeliling kita support sistemnya juga cukup banyak gitu. Ya, dan mereka yang bekerja sama kita juga sudah kita anggap sebagai keluarga. Dan dari awal memang kita mencoba untuk menentukan di mana sih kita komunikasi yang baik termasuk soal perencanaan keuangan kita. Jadi pertama kita misalnya bicara tentang tujuan finansial kita, apa yang menjadi prioritas. Pertama pasti kita pengen tempat tinggal yang sesuai sama keinginan kita. Lalu kita bicara tentang kita pengen punya anak berapa biaya yang kita butuhkan gitu. Aset apa yang ingin kita punya gitu ya, standar hidup kita seperti apa gitu, pendidikan seperti apa yang ingin kita kasih buat anak-anak, dan rasanya itu selalu akan berkembang, tapi kita juga harus punya komitmen bagaimana untuk punya kebiasaan yang baik dalam mengatur keuangan kita gitu, mengelola keuangan kita, berapa income yang kita dapat,
Nah, buat pekerjaan public figure seperti kita, mungkin Melanie juga merasakan hal yang sama. Kita ini kan bisa dibilang income-nya nggak pasti ya, kecuali kalau kita punya program yang running terus mungkin entah sebagai host, entah sebagai aktor di sinetron misalnya. Kalau film itu pun juga kita belum tentu mungkin tahun ini bisa ada sekian film, tahun depan berkurang atau bertambah gitu. Jadi fluktuatifnya tuh tinggi sekali gitu. Jadi memang kita set up benchmark, kita pengennya seperti apa, targetnya seperti apa, kita harus kerja keras seperti apa. Enaknya kalau dari kerja nih ya, kalau dari kerja enaknya kita bisa ngatur, begitu mau libur kita tinggal libur gitu kan, kita tinggal kosongin jadwal gitu, itu bonusnya. Tapi di luar itu benar-benar diomongin A to Z-nya, direncanakan sama-sama dan benar sebagai pasangan kita terbuka. Kita benar-benar open, penghasilan kita berapa yang kita bisa saving, kita mau investasi apa, bentuk investasi apa yang kita ingin ambil, itu sama-sama kita bicarakan dan kita rencanakan bersama, termasuk juga untuk asuransi kesehatan. Itu dari awal banget nikah sama Donna, kita sangat-sangat peduli dengan asuransi kesehatan, bahkan juga udah mulai ngambil produk untuk proteksi keuangan di masa tua nanti gitu, saat pensiun gitu. Kita pengen kayak kata Pak Joshua tadi, di saat setelah kita pensiun kita pengen gaya hidupnya sama standarnya gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk biar bisa standar hidupnya sama? Kalau misalnya kita income dari pekerjaan yang kita lakukan sudah menurun atau berkurang gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan produk-produk asuransi yang ada. Baik, thank you Darius. Kalau pribadi kamu ataupun mungkin keluarga sama Dona, pernah nggak nih mempergunakan fasilitas telekonsultasi? Pernah nggak ada experiences? Telekonsultasi kalau secara ini belum ya, tapi beberapa kali kita memang pernah bicara dengan financial planner gitu, dan kebetulan Dona juga lumayan mempelajari perencanaan keuangan gitu ya, teori-teorinya segala macam. Jadi kita sedikit ada knowledge tentang berapa persen sih sebenarnya dari income kita yang harus di spare untuk saving, berapa persen untuk pendidikan, berapa persen untuk insurance. Itu sebenarnya kan basic teorinya ada ya, dan mungkin di forum ini para nasabah mandiri yang mengikuti forum ini bisa mendapatkan informasi dari bapak-bapak yang memang lebih paham dan tahu banget apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan perencanaan keuangan yang baik.